Fenomena selir telah ada sejak ratusan ribu tahun lalu. Hampir di seluruh bagian dunia terjadi praktek selir, antara lain di peradaban Mesopotamia kuno dan Babilonia sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, jauh sebelum masa kedatangan Islam. Selir adalah perempuan-perempuan yang menjadi pasangan pria yang tidak memiliki ikatan pernikahan. Di dalam dunia kerajaan, selir adalah perempuan yang menjadi pasangan raja yang tidak memiliki ikatan pernikahan. Selir dikenai aturan-aturan yang membedakan status dan derajatnya dari istri atau permaisuri raja atau sultan. Selir-selir yang berada di kerajaan bisa berasal dari para budak yang dibeli oleh pihak kerajaan, ataupun berdatangannya para wanita ke kerajaan dan menawarkan diri untuk menjadi selir. Orang-orang itu akan dibawa ke lingkungan kerajaan dan diberi pekerjaan di kerajaan sesuai dari kecerdasan, warna kulit, postur tubuh, dan sebagainya. Budak-budak wanita yang sudah berhasil melewati beberapa tes dan dianggap layak untuk dipersembahkan kepada raja atau sultan akan diberi tempat khusus yang disebut dengan harem. Di harem itulah para budak wanita diberi pengajaran, pendidikan bahasa, musik, etiket, dan masih banyak lagi. Di antara mereka terjadi persaingan untuk menarik perhatian raja atau sultan. Para wanita yang dipilih raja atau sultan akan menjadi selir, dan selir favorit akan ditempatkan di kamar khusus, diberi pakaian indah, dicukupi kebutuhannya, dan dimanjakan oleh harta dan kemewahan. Tugas selir adalah memberikan hiburan, berinteraksi layaknya seorang istri, dan melayani raja atau sultan di atas ranjang dan melahirkan anak. Pada umumnya, seorang selir setelah melahirkan seorang anak akan ditempatkan di sebuah tempat di luar kerajaan bersama anaknya dan tidak akan ada kontak lagi dengan raja atau sultan. Seorang raja atau sultan bisa memiliki lebih dari satu selir. Terkadang ada yang berjumlah puluhan, bahkan ratusan. Selain sebagai tanda kekuasaannya, terkadang raja atau sultan memiliki permaisuri bukan karena dasar cinta, tapi karena alasan diplomasi untuk memperkuat kekuasaannya. Maka seorang raja atau sultan merasa berhak untuk memiliki banyak selir yang dia sukai dan dia cintai. Selain itu, raja atau sultan memiliki banyak selir untuk memperoleh banyak keturunan untuk meneruskan kekuasaannya. Ada beberapa nama selir yang berhasil berjaya di antara segala liku-liku kehidupan selir dan segala intrik yang menyertainya. Salah satunya adalah Hurram Sultan yang menjadi selir dari Sultan Sulaiman pertama dari dinasti Utsmaniyah Turki. Alexandra adalah seorang gadis remaja yang berasal dari Ukraina. Pada sekitar tahun 1520, bangsa Tatar Crimea menangkapnya dan menjadikannya seorang budak
dan membawanya ke kota Crimea, pusat perdagangan budak di Kava, di pantai Laut Hitam, dan kemudian dibawa ke Konstantinopel atau Istanbul, yaitu ibu kota dari Kekaisaran Bizantium dan Kesultanan Utsmaniyah. Lalu akhirnya ia dipilih dan dibawa ke Kesultanan Utsmaniyah dengan Sultan Sulaiman pertama yang berkuasa pada masa itu. Alexandra ditempatkan di harem dan menjalani serangkaian tes dan pengajaran sampai akhirnya ia berhasil merebut perhatian Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman mengganti nama Alexandra menjadi Huram yang memiliki arti bahagia. Dan Huram berhasil menjadi selir favorit dari Sultan Sulaiman. Huram adalah seorang wanita yang cerdas, dan dengan berjalannya waktu, Huram yang semula beragama Kristen Ortodoks menjadi mu'alaf, dan Huram diberi kebebasan oleh Sultan Sulaiman dari status budaknya. Juga Huram adalah satu-satunya selir yang resmi dinikahi oleh Sultan Sulaiman dan tetap tinggal di Istana Topkapi sampai akhir hayatnya. Huram Sultan memiliki 6 orang anak dan salah satunya menjadi penerus dinasti Utsmaniyah, yaitu Salim II. Dan Huram Sultan berhasil meredam serangkaian aksi yang ditujukan padanya akibat keberadaannya yang mampu menyita perhatian semua orang. Banyak yang sudah dilakukan Huram selama mendampingi Sultan Sulaiman. Huram menjadi penasehat Sulaiman tentang masalah negara. Huram berhasil menjaga hubungan damai antara Kekaisaran Utsmaniyah dan Polandia. Huram ikut andil mengendalikan penyerangan budak Tatar Crimea. Huram juga membuat kompleks Haseki Sultan, membuat Haseki Huram Sultan Hammam atau pemandian Huram Sultan. Huram berhasil membuat sekolah Quran, membuat rumah sakit wanita, membuat dapur umum di Istanbul dan Mekah, dan masih banyak lagi. Nama Huram Sultan menjadi legenda dan kisahnya diceritakan turun-temurun. Huram tidak hanya dikenal keharuman namanya di Istanbul, tetapi juga di tanah kelahirannya dan di seluruh dunia. Huram wafat pada tanggal 15 April 1558 di Istana Topkapi dan dimakamkan di Masjid Sulaimania, Istanbul, Turki. Huram adalah sosok fenomenal yang mengawali ceritanya dari seorang budak yang kemudian berhasil menempatkan dirinya di tempat yang layak.